Dan bahkan Jepang akhir-akhir ini mempercayai banyak sekali adanya sebuah ramalan yang konon akan terjadi gempa sangat besar di Jepang. Dan itu akan menimbulkan tsunami yang dahsyat dan hal-hal yang lainnya. Tapi kembali, bahwa apapun yang terjadi, ini tidak mungkin nggak terkait dengan apa yang manusia lakukan selama ini. Bahwa kita manusia, ini dengan tingkah pola kita, ini membuat akhirnya bumi ini terpaksa menyeimbangkan dirinya dan berusaha untuk bisa kembali ke tatanan yang seharusnya. Dalam hidup ini, kebenaran sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita bahas hari ini hanyalah prediksi yang tidak selalu harus dipercaya. Namun, bagaimana kalau prediksi itu satu persatu perlahan benar-benar menjadi kenyataan? Menjelang akhir tahun 2025, Denny Darko melihat sebuah pertanda besar. Mulai dari ramalan yang menyebut tentang gempa bumi, tsunami, bahkan kecelakaan transportasi yang bisa saja mengguncang Indonesia. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti di balik semua ini? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru dari Denny Darko mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Denny Darko melihat bahwa akhir tahun 2025 bukan sekadar penutup tahun, melainkan sebuah masa di mana alam seakan sedang berbicara dengan caranya sendiri. Hujan yang turun tanpa henti, angin yang berubah arah, semuanya tampak seperti potongan tanda yang perlahan membentuk pesan besar tentang keseimbangan yang mulai terganggu. Menariknya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Jepang pun dilanda keresahan serupa. Beredar ramalan yang menyebut akan ada gempa besar yang bisa memicu tsunami dahsyat, hingga membuat banyak orang enggan menginjakan kaki ke negeri tersebut. Namun Denny Darko menyebut bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebagai cara bagi alam untuk berusaha menyeimbangkan dirinya kembali. Mas, bisa kita ketahui kan menuju akhir tahun yang kemarin juga beberapa Indonesia dilanda cuaca ekstrim dan juga beberapa juga kejadian yang tadi sempat disebutkan, yaitu tergelincirnya pesawat, hampir nyaris terjadi kecelakaan. Gimana nih Mas, mungkin dilihat dari kata-kata? Saat kita mengetahui sesuatu, itu bukannya kita malah akan tenang, tapi malah akan menjadi ketakutan. Berbicara tentang kondisi yang ada di Indonesia, ini sebenarnya terjadi di banyak negara. Kemarin saya pulang dari Jepang di bulan lalu, dan di sana kondisinya pun juga sering turun hujan. Dan bahkan Jepang akhir-akhir ini mempercayai banyak sekali adanya sebuah ramalan yang konon akan terjadi gempa sangat besar di Jepang. Dan itu akan menimbulkan tsunami yang dahsyat dan hal-hal yang lainnya. Yang lucunya ini dibuat oleh seorang, kalau nggak salah itu seorang penggambar komik atau manga artis. Nah, ini sesuatu yang kita mau percaya mau enggak. Tapi jika kalian nggak percaya, coba lihat tiket pergi ke Jepang di bulan Juli ini pasti murah sekali karena orang pada menghindari pergi ke sana. Tapi kembali, bahwa apapun yang terjadi, ini tidak mungkin nggak terkait dengan apa yang manusia lakukan selama ini. Bahwa kita manusia, ini dengan tingkah pola kita, ini membuat akhirnya bumi ini terpaksa menyeimbangkan dirinya dan berusaha untuk bisa kembali ke tatanan yang seharusnya. Dengan satu suro, bisa dibilang tuh tahun baru Islam. Gimana nih Mas, banyak yang mengaitkan hal-hal yang mistis terkait kejadian yang baru-baru ini dialami oleh Indonesia? Agak lucu karena kalau secara tahun baru Islam
Itu nggak ada pantangan-pantangan yang terus dipercaya oleh kebanyakan orang, terutama orang Jawa seperti saya. Nah, tapi saya merasa bahwa orang Jawa tuh punya kalender sendiri. Harusnya ikut dengan kalendernya orang Hindu kalau nggak salah, yaitu tahun Saka. Tapi saat Islam masuk, ya kerajaan Mataram ya, terus kemudian dibarengkan akhirnya tahun baru itu ya ikut tahun baru Islam. Nah, di saat itu ada banyak sekali pantangan seperti nggak boleh keluar jauh-jauh dari tempat tinggalnya, terus nggak boleh mengadakan pesta atau pernikahan, nggak boleh banyak hal. Bahkan ini banyak hal yang kalau menurut saya di era-era sekarang ini agak nggak masuk akal. Dan kita akan tahu bahwa sebenarnya kita harus melihat esensi dari hal itu tadi. Karena jika tidak, kita hanya akan melakukan apapun itu letter luck atau by the book, padahal sejatinya nggak seperti itu. Misalkan, kalau dulu satu surau itu nggak boleh bepergian jauh, yang sampai keluar kota dan sebagainya. Nah, apa kabar orang yang rumahnya di Bekasi, kerjanya di Jakarta Selatan? Itu ngelewatin berapa kota tuh? Misalkan rumahnya ternyata di Jakarta Utara, kerjanya itu di Depok. Nah, itu ngelewatin 3 kota tuh. Itu pasti akan tertimpa sial yang sangat sial. Tapi kita kembali lagi, bahwa sebenarnya sejatinya itu adalah jangan melakukan sesuatu tanpa sebuah perencanaan. Dan di tahun baru sebaiknya kita melihat jauh ke dalam diri, daripada kita mengeksplorasi ada hubungan dengan manusia lain. Maka jika kita harus melihat ke dalam diri, sejatinya apapun yang berhubungan dengan kemarahan kepada sesama manusia, ketamakan, angkara murka itu yang harus dihilangkan. Karena jika itu tetap terjadi, saya pikir kecelakaan, adanya perseteruan dari orang-orang yang terus kemudian berusaha untuk mengambil yang bukan haknya, ini akan terus bisa dialami. Denny Darko pun melihat bahwa perubahan cuaca ekstrim dan gejolak bencana di berbagai belahan dunia bukanlah tanpa sebab. Semua ini dipicu oleh peperangan, ambisi, dan keserakahan manusia yang terus tumbuh tanpa batas. Denny menyadari, selama konflik dan pertikaian masih terjadi, keseimbangan bumi tidak akan pernah benar-benar pulih. Bahkan bisa dibilang tuh hampirnya terjadi kecelakaan kemarin ya. Di salah satu pesawat yang hampir tergelincir itu termasuk murni karena alam kah atau human error? Saya kira alam itu, nggak ada human error, itu alam. Dan kalau yang dilihat dari yang terjadi itu sepertinya memang akhirnya pesawat itu menyeimbangkan dirinya sendiri. Jadi jangan khawatir, yang mau bepergian silahkan bepergian selama itu memang mencari nafkah, memang bermanfaat. Ya liburan mengajak keluarga, mengajak istri, dan terus kemudian pergi plesir itu sesuatu yang ya baik, asal jangan istri orang ya. Jadi kalau yang saya katakan di sini, ini satu hal yang selama kita bisa merencanakan dan tetap bisa melakukan apapun ini tanpa adanya angkara ya. Angkara tuh kayak, ini musim liburan anak-anak nih, pergi ke tempat wisata, terus jadinya rebutan tempat duduk akhirnya sampai berantem ya. Saya pikir itu sesuatu yang nggak baik. Sehingga kalau saya kira ini akan bisa terjadi tapi bisa kita hindarkan. Kejadian ini pasti akan kejadian lagi. Apakah nanti lebih parah menimbulkan konflik jiwa atau sebaliknya lebih? Saya lihat enggak, tapi memang nanti ada sebuah kondisi yang ya ada kerusakan atau apa, enggak semulus yang sekarang ini. Tapi korban jiwa sepertinya tidak akan terjadi. Tapi untuk kedepannya mungkin seperti apa sih Mas? Apalagi kan ini kan dari segi alam pun juga bisa dibilang tuh sering berubah-ubah ya, antara cuaca ekstrim dan normal kembali. Ini seperti apa? Saya lihat sih ini satu hal yang apa ya, kalau berubah-ubah ini sesuatu yang ya saat ini kita tahu bahwa ya ada perang di sisi dunia yang lain, terus adanya juga upaya yang keras untuk menduduki satu area Israel kepada Palestina atau mengganti rezim seperti di Iran, dan juga Ukraina dan juga Rusia yang belum selesai. Nah, ini semua pasti akan menimbulkan sebuah energi yang akan membuat keseimbangan ini akan berubah. Dan saya nggak membicarakan tentang hal-hal yang spiritualisme yang terlalu jauh atau apa, tapi lebih kepada ini semua itu jadi nggak seimbang. Dan kalau ini kejadian seperti ini, otomatis alam ini akan berusaha untuk menyeimbangkan. Dan pasti saya yakin, misalkan nih, mau mengadakan serangan drone ke satu tempat, saat alam terus kemudian membuat ini hujan, mungkin akan tertunda. Mungkin akan bisa menjadi satu pertimbangan yang baru, yang dimana hal ini akan bisa membuat ya itu tadi, orang-orang ini diharapkan akan bisa lebih banyak berbicara, berdiskusi dibandingkan peperangan yang terus-terusan ini dialami. Saya pikir saat air diturunkan, kita semua yang panas, ini harapannya akan menjadi adem. Apakah
apakah nanti ke depannya bisa dibilang hingga penghujung akhir tahun keseimbangan ini akan berakhir atau seperti apa? Maksudnya ketidakseimbangan ini? Tergantung dari kondisi di Timur Tengah dan Eropa Timur ya. Kalau ini semua masih terjadi, saya pikir kondisi gonjang-ganjing cuaca ini akan terus memengaruhi dan akan terus seperti ini. Dan saya pikir kita juga akan dipengaruhi untuk selalu mencari tentang hal-hal yang sifatnya itu mungkin terjadi sering, tapi kita itu akhirnya memperbesar dan menganggap hal itu jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Padahal hal ini sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang perlu kita hindari? Apalagi kan banyak masyarakat yang berpikiran ketika akhir tahun ini bakal ada musibah dari kecelakaan dan yang lainnya. Saya kira sabar karena orang lain ini nggak dikaruniai atau diberikan kemudahan mungkin seperti kita, dan kita yang diberikan kemudahan ini harapannya untuk menjadi sabar. Saat orang lain terus kemudian ini pendek sumbu atau terus kemudian mereka ini menjadi marah sehingga melakukan sesuatu yang seakan-akan mereka ini menghina atau merendahkan kita, harapan kita adalah untuk tidak bereaksi secara berlebihan, memaafkan, dan kita tahu bahwa banyak orang-orang di luar sana yang kondisinya itu lebih berat daripada kita sendiri, untuk tidak menjadi entitled, menjadi paling menderita sendiri padahal banyak orang yang lebih menderita. Harapannya untuk selalu mendengarkan, melihat, dan selalu memantau kondisi yang ada di sekitar kita. Sabar, menanti, dan berusaha. Saya pikir semua hal pasti ada jalannya. Tapi jika orang-orang ini akan terus memperdepankan hawa nafsu, terus mempertontonkan ego mereka, maka kehancuran sejatinya akan terjadi dan akan menimpa juga ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan dari Denny Darko. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di masa depan? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan Ramal Nia. Sampai jumpa di video berikutnya.